Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Ibu Jumiati, di channel Jumiati dan Taufik. Masih di Assembler Edu. Pada tutorial kali ini kita akan melanjutkan. Di pertemuan yang lalu kita sudah login di Assembler Edu. Nah, di pertemuan kali ini kita akan mulai melihat fitur-fitur yang ada di Assembler Edu. Baik, kita langsung ke Assembler Edu-nya. Nah, di sini kita sudah ada di Assembler Edu ya. Kita sudah masuk di aplikasinya. Untuk melihat fitur-fitur yang ada, bisa kita lihat di sini ada di bagian beranda. Kemudian ini berandanya ya, seperti ini tampilannya. Kemudian ada alat peraga, apa saja alat peraga itu. Coba kita klik, kita lihat. Nah, di sini adalah alat peraganya. Nah, dengan akun belajar.id kita bisa mengakses 10 alat peraga per hari ya. Nah, di sini alat-alat peraganya ya. Saya ini untuk anatomi dan siklus hidup gitu ya. Kemudian ini untuk sains dan matematika. Kalau ingin lihat lainnya bisa diklik di sini. Nah, jadi tentang sains dan matematika ini ya. Nah, bisa kita lihat alat peraganya, misalkan seperti ini ya, bumi ini. Jadi sangat banyak alat peraga yang tersedia di sini ya, yang bisa kita gunakan dalam pembelajaran. Nah, ini tentang kerangka ya, kerangka tubuh, misalkan. Nah, kita bisa mengaksesnya. Misalkan kita mau cari apa nih di sini ya. Nah, itu bisa di sini ya. Nah, Science and Math misalkan. Nah, ini tadi ya. Nah, ini kalau kita selanjutnya, kalau tadi kita di beranda seperti ini, alat peraga tadi seperti ini ya. Nah, ini ada untuk lingkungan, untuk olahraga ya, tips olahraga, kemudian untuk sosial, seni budaya. Nah, ini untuk teknologi ya. Jadi dengan Assembler ini kita bisa menghadirkan gitu ya, yang tadinya mungkin susah untuk dilihat secara nyata, maka dengan Assembler Edu maka ini bisa menampilkan objek-objek dalam bentuk yang real gitu ya, bisa dilihat dengan mudah oleh peserta didik kita. Kemudian ada juga di sini fitur topik. Nah, fitur topik ini seperti presentasi gitu ya, yang memudahkan kita. Nah, ini bisa untuk grade-nya ya. Coba kita ini kurikulum Cambridge-nya, kurikulum nasional kita pilih tadi ya. Di sini di fitur topik ini kita bisa menggunakan slide interaktif yang siap pakai gitu ya, untuk taman kanak-kanak, untuk sekolah dasar ya, untuk SMP, kemudian untuk SMA. Coba kita lihat yang kelas 10 misalkan. Nah, di sini misalkan untuk IPA. Kita klik ya yang IPA. Nah, sini. Nah, jadi spesial untuk belajar.id. Nah, jadi kita bisa menggunakannya. Misalkan kita mau menggunakan presentasi ini, sistem pengukuran dalam kerja ilmiah. Coba kita klik ya. Nah, ini seperti ini ya, lagi proses. Nah, seperti ini. Jadi di sini bisa kita unduh, kalau kita ingin unduh di sini ya.
untuk fitur unduhnya, atau kita ingin menggunakan langsung di assembler ini, nanti tinggal diklik aja dalam tampilan yang besarnya seperti ini ya. Nah, jadi kita tinggal melanjutkan ya sebagaimana biasa presentasi. Nah, seperti ini. Nah, jadi keren ya. Nah, bisa gunakan untuk presentasi. Nah, jadi di sini presentasinya kelebihannya selain menggunakan presentasi yang menarik juga disertai dengan ininya ya, alat-alat 3D-nya, 3 dimensinya. Jadi ketika kita ingin menjelaskan tentang micrometerscope, maka di sini bisa terlihat dengan jelas di sini, bahkan bisa di ini ya, di barcode nanti bisa untuk place it your room gitu ya. Jadi siswa bisa melihat di ruangnya secara nyata gitu ya, di depan penglihatannya sendiri. Nah, sini. Ini kalau kita klik tampilan besar ini yang kecilnya ya. Nah, kembali seperti ini. Seperti itu ya. Nah, ini kalau sangat banyak ini ya sampai. Nah, jadi disinilah nanti siswa itu bisa men-scan gitu ya untuk melihat akses dari micrometerscope-nya. Seperti itu. Ini adalah fitur dari topik gitu ya. Fitur-fitur yang lain selanjutnya ada editor. Nah, di editor ini kita bisa mengedit ya, membuat project seperti ini ya. Jadi kita bisa mulai membuat project di sini. Ini adalah project-project yang sudah kita buat gitu ya. Nah, itu ada di sini. Ini yang sudah saya pernah buat. Kemudian ada juga fitur kelas. Nah, di sini jadi kita bisa membuat kelas kita sendiri gitu ya. Kemudian siswa bergabung sebagaimana GCR gitu ya, Google Classroom, atau kita juga bisa di sini tadi ya membuat kelas sendiri atau gabung kelas yang lain. Bahkan ada fitur panduan di sini. Nah, fitur panduan ini bisa kita lihat ya. Di sini adalah untuk panduan kita ya. Nah, jadi di sini berisi semua panduan-panduan bagaimana dalam menggunakan Assembler Edu. Nah, ya. Bahkan ada untuk Q&A-nya. Itu untuk fitur-fitur yang ada di Assembler Edu ya. Kemudian kita kembali ke berandanya. Di sini untuk membuat project juga bisa diklik dari selain di editor tadi ya, kita juga bisa memulai dari di bagian buat project AR ini. Nah, kita klik di sini, kita bisa memilih misalkan kita hanya satu objek, bisa dipilih yang ini. Kalau kita ingin menambahkan beberapa objek 2 dimensi atau 3 dimensi termasuk audio, video dan interaksinya, silahkan dipilih di sini. Nah, mungkin untuk tutorial kali ini cukup di sini dulu ya tentang fitur-fitur yang ada di Assembler Edu. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.